Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan sakramentalitas perkawinan. Tapi sebelum saya menjelaskan 3 hal ini, saya akan membacakan satu kanon yang berkaitan dengan 3 hal ini, yaitu pada kanon 1055. Pada kanon 1055, paragraf yang pertama berbunyi, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Paragraf yang kedua, karena itu di antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita masuk poin yang pertama, yaitu hakikat perkawinan. Pada kanon 1055 ini, secara doktrinal, perkawinan diartikan sebagai sebuah perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bukan seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, atau bukan seorang perempuan dengan seorang perempuan, tetapi perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk kebersamaan seluruh hidup. Jadi seorang perempuan dan laki-laki membentuk kebersamaan seluruh hidup. Definisi ini mempunyai latar belakang pada dokumen Konsili Vatikan II pada Gaudium et Spes artikel 48 yang mengartikan perkawinan sebagai suatu perjanjian nikah. Jadi perkawinan itu ada kesepakatan atau perjanjian nikah. Jadi tidak baru kenal di Facebook langsung menikah, tidak seperti itu, tetapi harus ada perjanjian atau kesepakatan. Saudara-saudari, perjanjian nikah ini memuat beberapa unsur, 3 unsur. Yang pertama, forma. Forma yang dimaksudkan di sini adalah kesepakatan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu formanya. Yang kedua, objeknya yaitu kebersamaan seluruh hidup. Jadi tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi kebersamaan seluruh hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup bersama. Tidak istri setelah menikah tinggal dengan orang tuanya, suami setelah menikah tinggal dengan keluarganya, tidak seperti itu, tapi membentuk kebersamaan seluruh hidup, tinggal di satu rumah, tidak tinggal terpisah. Dan akibat dari perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kebersamaan seluruh hidup ini, maka hak atas kebersamaan seluruh hidup termasuk hubungan suami istri. Jadi hak antara suami dan istri itu bersama. Jadi tidak gaji istri ya milik istri, gaji suami milik suami, tidak seperti itu, tetapi gaji suami dan istri itu hak bersama. Karena mereka membentuk hidup bersama. Mereka berdua sudah menjadi satu. Dan poin yang kedua, yaitu kita melihat berkaitan dengan tujuan perkawinan. Ini sangat penting juga, karena sebagai orang Katolik, kalau kita mau menikah, kita harus tahu tujuan perkawinan dalam gereja Katolik. Tujuan perkawinan ada 3. Yang pertama itu kesejahteraan suami istri. Yang kedua, prokreasi atau keterbukaan pada kelahiran anak, dan yang ketiga itu pendidikan anak. Yang pertama, kesejahteraan suami istri. Tentu saja kesejahteraan di sini yang diartikan adalah kesejahteraan yang sangat luas, ya. Bukan hanya ekonomi saja atau mengejar ekonomi saja, tetapi soal kasih sayang atau kehadiran kita di tengah keluarga, membangun keluarga yang harmonis, damai, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk bagaimana kita mencapai tujuan kesejahteraan suami istri itu. Jadi kesejahteraan kita tidak mengartikan hanya ekonomi saja,
tetapi lebih luas dari itu. Dan yang kedua, prokreasi harus terbuka pada kelahiran anak. Jadi tidak setelah menikah lalu hidup sendiri tanpa ada kelahiran anak. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan anak. Setelah kita mempunyai anak, kita harus mendidik anak itu, membiayai, sehingga dia bisa mempunyai masa depan yang baik atau masa depan yang cerah. Dan poin yang ketiga setelah hakikat, tujuan, dan yang ketiga adalah sakramentalitas perkawinan. Sakramentalitas perkawinan di sini adalah perkawinan itu dikatakan sakramen jika perkawinan itu terjadi antara seorang laki-laki yang Katolik dan seorang perempuan yang juga Katolik. Jadi orang yang dibaptis dengan orang yang dibaptis kalau menikah di dalam gereja Katolik, maka martabat mereka diangkat menjadi martabat sakramen. Jadi perkawinan mereka itu diangkat menjadi martabat sakramen. Jadi kalau orang Katolik menikah dengan orang yang bukan Katolik, maka mereka menikah sah tetapi tidak sakramen. Jadi saudara-saudari yang Katolik, kita harus yang menyaksikan video ini mulai sekarang harus berpikir-pikir, kalau menikah ya kalau Katolik maka alangkah baiknya mencari pasangan yang Katolik juga, supaya pernikahan kita itu diangkat ke martabat sakramen. Demikian penjelasan singkat dari saya berkaitan dengan hakikat, tujuan, dan sakramentalitas perkawinan. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Amin.